Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 MPI 4B Mata Kuliah Perencanaan Pendidikan yang beranggotakan Nurmawati dengan NIM 1912549, Siti Nur Khalifah dengan NIM 1912566 dan Lutfi Al-Haytami dengan NIM 1912567. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis pendekatan efisiensi biaya. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian menganalisis pendekatan efisiensi biaya yang akan disampaikan oleh Saudara Lutfi Al-Haytami. Pengertian pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan efisiensi biaya ini memiliki arti yaitu penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan, atau efektivitas yang akan diperoleh. Jadi dalam dunia pendidikan ini sangat diperlukan investasi. Investasi dalam dunia pendidikan ini tidaklah kecil. Itu kan karena dunia pendidikan ini harus memiliki kebutuhan dalam dunia pendidikan ini sangat besar, seperti kebutuhan sarana, prasarana, dan yang lain-lain. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan jika sarana prasarananya ini tidak mendukung? Saya akan menjelaskan mengenai tujuan menganalisis pendekatan efisiensi biaya. Sebagaimana kita dengarkan tadi, bahwa menganalisis pendekatan efisiensi biaya yaitu sebuah analisis tentang penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan, atau efektivitas yang akan diperoleh. Pendekatan efisiensi biaya juga bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap investasi yang kita lakukan harus mendatangkan keuntungan yang bisa kita rasakan. Pendidikan juga memerlukan investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, keuntungan dari pendidikan harus dapat diperhitungkan bila mana pendidikan itu memang mempunyai nilai ekonomi. Dan pendidikan itu sendiri secara konseptual tampaknya tidak diragukan lagi bahwa pendidikan mempunyai nilai ekonomi. Artinya, pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung. Di sini juga kita bisa melihat keterkaitan pendidikan dengan ekonomi, yang mana pendidikan dengan ekonomi dapat diterangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, seperti tenaga kerja, pengetahuan, dan teknologi. Di sini sudah jelas bahwa pendidikan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung ini. Adapun tujuan dari pendekatan efisiensi biaya atau bisa disebut juga dengan pendekatan rate of education bertujuan untuk mengukur pendidikan dari sudut hasil atau keuntungan, dan keuntungan yang didapat diukur dengan nilai monometer. Selain itu, keuntungan juga dari pendekatan efisiensi biaya ini yaitu untuk mengukur pendidikan dari suatu hasil atau keuntungan yang diperoleh. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan pendekatan efisiensi biaya. Di dalam pendekatan ini, bukan saja biaya keseluruhan pendidikan, tetapi juga biaya suatu jenjang atau jenis pendidikan selalu dibandingkan dengan nilai hasil. Misalnya, kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan itu. Tugas perencanaan adalah menghindarkan investasi dalam setiap tingkat dan jenis pendidikan yang tidak memberikan hasil yang sepadan. Pendekatan seperti ini mempunyai harapan bahwa kegiatan pendidikan yang tidak produktif dapat ditiadakan melalui proses pendekatan efisiensi investasi ini. Faktor-faktor ini hanya dapat diwujudkan dengan masuknya peran pendidikan melalui human factor, sebab
Pembangunan ekonomi pada dasarnya dilakukan oleh manusia dan untuk manusia. Sedangkan pembangunan manusia hanya mungkin dilakukan oleh pendidikan, bukan oleh ekonomi. Bukti lain yang dapat menerangkan keterkaitan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negara-negara yang ekonominya kuat, didukung juga oleh rakyat yang latar belakang pendidikan yang dicapainya juga tinggi. Sebaliknya, negara-negara yang ekonominya lemah, tingkat pendidikan rakyatnya rendah. Bukti lain yang dapat menerangkan kontribusi pendidikan tahap ekonomi adalah melalui keterkaitan antara tingkat dan jenis pendidikan dengan ketenaga kerjaan. Income seseorang ternyata banyak dipengaruhi oleh jenis pendidikan dan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Secara umum, income lulusan SD lebih rendah bila dibandingkan dengan income lulusan SMA. Dan demikian pula lulusan SMA berpenghasilan lebih rendah bila dibandingkan dengan income lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan uraian di atas, pendekatan untung rugi mempunyai implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi diperoleh jika suatu jenis pendidikan tentu menghasilkan lulusan yang jika sudah bekerja menghasilkan return produksi. Jasa keuntungan yang jauh lebih besar dari input biaya yang dipakai untuk jenis pendidikan tersebut. Maka jenis pendidikan ini harus terus dikembangkan. Jika tidak menguntungkan, sebaiknya perlu dipikirkan apakah jenis pendidikan itu perlu dilanjutkan atau tidak. Di sini ada dua kelebihan mengenai pendekatan efisiensi biaya. Yang pertama yaitu perencanaan pendidikan yang disusun akan mempunyai aspek fungsional dan keuntungan ekonomis, sehingga bentuk-bentuk layanan pendidikan yang dianggap kurang produktif bisa ditiadakan melalui pendekatan efisiensi investasi ini. Yang kedua, yaitu pendekatan ini selalu memilih alternatif yang menghasilkan keuntungan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu ada kelemahan mengenai pendekatan efisiensi biaya. Yang pertama, akan mengalami kesulitan dalam menentukan secara pasti biaya dan keuntungan dari layanan pendidikan. Terlebih, apalagi digunakan mengukur keuntungan untuk periode atau masa yang akan datang. Yang kedua, sangat sulit mengukur secara pasti atau menghitung keuntungan yang dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan pekerjaan yang dikaitkan dengan layanan pendidikan sebelumnya. Kelemahan selanjutnya yaitu bahwa pendekatan ini mengabaikan hubungan antara penghasilan seseorang dengan faktor internal individu, misalnya motivasi, disiplin nurani, kelas sosial, orientasi hidup individu, dan sejenisnya. Dan hanya melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan. Kelemahan berikutnya yaitu perbedaan pendekatan seseorang sebenarnya tidak semata-mata menentukan kemampuan produktivitas individual, tetapi ada faktor lain yang ikut menentukan, yaitu faktor konsensus sosial atau banyak dipengaruhi dari kerja kelompok. Kelemahan yang terakhir yaitu bahwa keuntungan dari pendidikan pada dasarnya tidak hanya diukur berupa keuntungan finansial atau material, tetapi juga dapat dilihat dari keuntungan sosial budayanya. Mungkin itu pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.